Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema, terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar, peristiwa ini bakal terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimanakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Cepat ya, next sekarang kita lihat dulu untuk asmara Leo memasuki minggu terakhir bulan Juni ya. Leo asmara, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya. Wah, 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 ini kenapa ya Leo ya? Ini kayaknya asmara Leo harus betul-betul diperhatikan, karena saya merasakan harus betul-betul diperjuangkan di sini. Harus ada sebuah perbaikan ya, sekali lagi ya. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya, saya merasakan sih di sini, ini untuk asmara sih, ini kayaknya Leo sering terhantam sebuah problem ini, sering terhantam sebuah konflik ini. Ya meskipun tidak setiap hari ya, cuman sering lah. Seperti itu ya. Entah problem itu besar, entah problem itu uh, kecil, ringan ataupun berat. Pokoknya ini Leo kayaknya untuk hal asmara sih kayaknya ya sering terhantam lah konflik-konflik. Makanya saya merasakan bisa saja ini banyak dari sahabat Leo yang mungkin apa ya, terpukul ya seputar mungkin secara pemikiran ini ataupun hati ataupun mental ini, kalian ibaratnya ibaratnya terpukul di sini, merasakan beban berat. Ya, bahkan mungkin dibuat santai itu terkadang tidak enak, selalu kepikiran masalah, ataupun mungkin dibuat tidur terkadang sering kebangun di malam hari, karena memang energi itu berat ya gitu loh. Bagaimana cara untuk stabil, bagaimana cara untuk
mengendalikan sebuah asmara agar bisa baik. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi energi kalian di sini. Sehingga muncullah petunjuk seperti ini yang sudah saya sampaikan. Oh, semoga bisa dipahami ya. Ini kayaknya asmara Leo perlu diperjuangkan dan harus perlu dicari solusi nih. Jangan dibiarkan ya. Oke, ya sekarang next kita cari informasi di kartu konfirm. Muncul petunjuk The Star ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo di kartu konfirm sekali lagi muncul The Star. Ini memberikan sebuah sinyal bahwasanya ya bisa saja akan ada sebuah perubahan ya untuk sahabat Leo ya. Yang tadinya sering terhantam konflik ataupun yang sudah terhantam problem gitu loh, entah berat entah ringan, entah mulai dulu ataupun kemarin belum terselesaikan. Ini kayaknya memasuki minggu terakhir bulan Juni ini kayaknya akan terselesaikan. Karena di sini saya merasakan adanya sebuah pencapaian gitu loh, adanya sebuah keterwujudan di mana ketika kalian berharap ataupun berangan-angan ingin selesai, ingin lepas dari masalah, ini akan bisa kalian rasakan, akan sesuai ekspektasi. Tapi ingat tetap sobat ya, meskipun sinyalnya bagus, ya tetap orangnya sendiri harus mau menjemput keberuntungan itu sendiri. Artinya ya tidak boleh santai meskipun sinyalnya bagus. Tapi yang harus dijalankan apa? Satu, ketika ada masalah ya komunikasikan. Dua, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Ketiga apa? Ikhtiarkan sobat. Itu perlu diikhtiarkan. Baik diikhtiarkan secara logika, artinya cari solusi secara logika, ataupun diikhtiarkan secara non logika. Ya, cari solusi penetralan energi kalau non logika kan seperti itu. Maka yang terjadi apa, akan ada penyelesaian. Kalau kalian biarkan seperti ini saya yakin ini energi kalian ini berat loh di sini, bahkan nanti sering terhantam konflik. Meskipun mungkin kalian merasakan gak masalah lah, konflik saya ringan kok, hanya sepele kok. Loh, jangan seperti itu. Nanti ketika ini dibiarkan energi akan memancing ataupun akan memicu problem yang akan lebih besar lagi. Ya ending-endingnya yang rugi yang sakit ya kalian sendiri. Karena memang energi negatif itu seperti itu sobat Leo. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nanti kita deteksikan. Next lanjut. Di pekerjaan ataupun karir, Leo kartu utama muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ya. Ini kalau saya rasakan energinya dari sahabat Leo ya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan atau perputaran roda dunia. Ini kayaknya sih kalian akan dapat apa ya? Dapat jawaban dari semesta. Artinya apa? Artinya di sini mungkin yang selama ini sulit mencapai target, kalian akan mudah mencapai target di sini. Itu sahabat. Atau bisa saja di sini memberikan sebuah pesan, ingat ya, atau bisa saja di sini memberikan sebuah pesan bahwa mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat menemukan keberuntungan. Selalu aja beruntung. Gitu loh. Selalu lepas dari jeratan kesulitan. Artinya kalian selalu diloloskan. Nah, apakah nantinya lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni apakah tetap ada keberuntungan? Sekarang kita cari informasi ya. Kartu confirm. Three of Cup ya. Oke ya, ini kayaknya bagus ya. Ini luar biasa, syukur alhamdulillah saya juga ikut senang. Ini kayaknya memasuki minggu terakhir bulan Juni ini kayaknya sangat positif, sangat bagus. Artinya apa? Artinya di sini ingat ya, yang pertama gitu loh. Saya tadi kan mengatakan ketika Leo adanya sebuah kesulitan gitu loh. Kayaknya di sini akan ada penyelesaian, akan ada perbaikan. Kan saya tadi mengatakan seperti itu, karena akan ada pertolongan dari semesta. Nah, untuk yang kedua, ketika mungkin kalian yang dulu atau kemarin sempat diuntungkan, apakah masuk minggu terakhir bulan Juni, apakah akan tetap diuntungkan? Nyatanya iya di sini. Jadi di sini mantap ya. Artinya ada dua jawaban tapi sama-sama positif, sama-sama ada keberhasilan loh. Ini luar biasa ya. Leo kali ini kayaknya menang telak ya di seputar pekerjaan ataupun karir. Ya syukur alhamdulillah ini saya juga ikut senang ya sahabat Leo. Three of Cup loh. Adanya sebuah pencapaian, adanya sebuah rasa senang yang bakal kalian rasakan di minggu terakhir bulan Juni. Nah, seperti itu ya. Kayaknya semesta ini sangat berpihak ini sama sahabat Leo ya. Next, di keuangan ataupun rezeki, Leo kartu utama muncul petunjuk Pack of Pentacles ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya.
Nah, ini kalau soal keuangan sih kayaknya sih beda ya ini ya, sama pekerjaan. Kalau keuangan ini kayaknya sih untuk kali ini ya, ini kayaknya hampir sama seperti asmara. Oke, balik ya. Sekali lagi, secara keuangan ataupun rezeki, ini kayaknya memang masih ada penurunan yang luar biasa di sini ya. Masih banyak yang kesulitan. Entah ini kalian rasakan baru-baru ini atau mungkin dari dulu kalian sudah merasakan, gitu loh. Banyak sendatan lah, rezeki yang masuk itu kecil lah, tidak sesuai ekspektasi lah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas saya merasakan bahwasanya energi kalian ini kayaknya sedang lagi apa ya, berpikir, mencari peluang, gitu loh. Ingin mencari solusi, mencari jalan keluar di mana kalian berharap bisa adanya sebuah keberlimpahan, bisa adanya sebuah kelancaran, bisa adanya sebuah simpanan ataupun tabungan. Otomatis kan jelas, disitulah bahwasanya kalian ada penurunan secara rezeki. Sebetulnya rezeki Leo ini kuat, besar, tapi ya memang ada yang menahan di sini. Makanya terkadang Leo ini juga bingung gitu loh. Bagaimana cara untuk mengolah keuangan gitu loh. Sedangkan pengeluaran ya mungkin lebih besar daripada pemasukan. Seperti itu ya. Next, sekarang kita cari informasi di kartu konfirm. Seven of Cup ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan di kartu konfirm seperti yang barusan saja saya bicarakan. Ternyata di sini juga tembus. Artinya apa? Ini kebutuhan Leo ini cukup besar ataupun mungkin banyak ya. Entah mungkin yang harus dibeli untuk membayar ini, membayar itu, gitu loh. Untuk membeli ini, membeli itu, untuk menutup kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah, makanya Leo ini kayaknya dibikin pusing atau mungkin punya keinginan membeli yang mungkin kalian harapkan. Nah, gitu loh. Jadi intinya di sini sekali lagi ini kayaknya Leo apa ya, dibikin bingung akhirnya kalian. Sedangkan keuangan belum bisa stabil ataupun belum bisa seimbang di sini. Saran saya sih di sini ya. Ini sih sebagai saran ya. Biar kalian tidak terlalu beban berat gitu loh. Biar biar kalian tidak terlalu bingung meskipun banyak pilihan, meskipun banyak kebutuhan. Nah, saran saya fokuskan sama satu dulu sobat. Kebutuhan yang penting itu apa? Nah, gitu loh. Untuk membeli yang penting itu apa? Itu dulu. Jangan semua kalian pikirkan nanti kalian kacau di sini. Karena saya sekali lagi merasakan jelas energi kalian, kalian banyak yang kebingungan. Itu tadi balik, sedangkan keuangan kalian ya dikatakan ngepres lah ataupun nipis. Nggak bisa menutup semua. Nah, gitu loh. Nggak bisa dipahami. Jadi saran saya prioritaskan dulu sobat, mana yang lebih penting, ya menurut, eee, keuangan kalian, gitu. Nah, disitulah kalian selesaikan, seperti itu ya, biar kalian tidak dibikin bingung, tidak dibikin bimbang, dan hilangkan rasa bimbang, rasa bingung itu hilangkan sobat. Maksudnya itu seperti apa? Ya lagi-lagi balik, mana dulu yang harus kalian prioritaskan, kebutuhan apa dulu yang harus kalian selesaikan, itu loh maksud saya. Jadi jangan lagi bimbang, jangan lagi bingung ya. Kalau kalian menuruti, ya kebutuhan ini juga perlu, kebutuhan ini juga perlu, ya nggak akan selesai. Pokoknya pasti ada salah satu yang paling penting, itu baru kalian, pakai, gitu. Keluarkan uang kalian, biar kalian tidak dibikin pusing loh ya. Tapi kalau kalian ceroboh, gitu loh, nggak bisa mempertimbangkan yang mana yang paling penting, nanti kalian sendiri yang akan dibikin bingung, yang akan dibikin cemas, yang akan dibikin pusing. Ya sekali lagi, ini kayaknya sih memasuki minggu terakhir bulan Juni, ya saya merasakan masih beban berat lah, sahabat Leo ya. Oke ya, terlepas dari apapun itu, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, tetap seperti tema ya, saya bongkar ya, peristiwa ini yang bakal terjadi. Apa peristiwanya? Tadi kan sudah saya sebutkan, asmara seperti apa, pekerjaan seperti apa, rezeki keuangan seperti apa. Sekarang kan waktunya untuk mendeteksi ya. Oke next ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Juni, peristiwa di masalah asmara ini apakah Leo akan ada keberuntungan memasuki minggu terakhir bulan Juni? Kalau saya deteksikan barusan ya, ingat sekali lagi, dan saya mendapatkan petunjuk secara terawangan ketika dipresentasikan
Ini kayaknya sih bisa dikatakan ya masih 70% lah. Artinya Leo akan bisa lepas dari masalah ini kayaknya. Yang bermasalah, yang berkonflik akan damai, akan rukun. Ya hanya sekitar 30% saja sobat yang masih mengalami beban berat. Alias apa? Belum terselesaikan sampai saat ini pun. Misalkan yang sudah pisah masih belum menemukan pasangan, atau yang sudah berpasangan tiba-tiba saling pisah, saling bercerai. Nah, itu loh yang saya maksud. Nah, tinggal kalian sendiri, kalian merasakan yang 70% atau yang 30%. Ketika kalian merasakan yang 30% sobat, fit, kalau bisa diikhtiarkan gitu loh. Nah, karena ikhtiar kan ada dua, ikhtiarkan bisa secara logika, ikhtiarkan bisa secara non logika. Kalau kalian ikhtiarkan secara logika gak menemukan hasil, selalu masih dibikin apes. Ini ingat ya untuk yang 30%, selalu dibikin sial, ya jangan diteruskan, tapi pindah haluan, ikhtiarkan secara energi, di netral energi negatif biar aura terbuka, maka di situ akan ada perubahan. Nah, di situ ya untuk cara apa biar bisa dipahami. Karena kalau tidak seperti itu sobat, bukan hanya di asmara saja, di berbagai faktor juga akan ikut berpengaruh, ikut tertutup semua. Nah, seperti itu ya. Next lanjut ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, memasuki minggu terakhir bulan Juni, peristiwa seputar pekerjaan apakah Leo akan ada keberuntungan memasuki minggu terakhir bulan Juni, apakah ada keberuntungan atau semakin anjlok. Nah, barusan kan sudah saya terangkan. Nah, kalau saya mendapatkan petunjuk secara prosentase di sini, ini kayaknya mantap Leo ya, 80%. Ingat 80% kepositifan, pencapaian, keterwujudan ini akan kalian rasakan. Gak peduli kalian yang anjlok, yang susah mencapai target, gitu. Yang susah berkembang ini akan sebaliknya. Bisa mencapai target, akan ada perkembangan, akan ada peningkatan. Gitu loh. Mantap ya untuk sahabat Leo ya. Apakah semua Leo? Ya tidak, hanya sekitar 20% yang mungkin masih kesulitan, masih terhantam, susah target dan lain-lain. Gitu loh. Lagi-lagi balik kalian merasakan yang 80% atau yang 20, ketika merasakan yang 20%, lagi-lagi balik. Cari solusi, ikhtiarkan, bisa secara logika ikhtiarnya, bisa ikhtiarnya itu secara energi. Karena jelas di asmara kalian kena imbas, di pekerjaan kalian kena imbas. Gitu loh. Tapi kalau masuk yang 80%, ya insya Allah masih aman lah. Seperti itu ya. Next lanjut. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Juni, peristiwa yang bakal terjadi ya di seputar keuangan dan rezeki, apakah memasuki minggu terakhir bulan Juni, sahabat Leo masih penuh keberuntungan di faktor rezeki ataupun keuangan? Barusan kan sudah saya terangkan. Nah, kalau saya mendapatkan petunjuk secara persentase sobat, ya ini bisa dikatakan ini waspada ya Leo ya. 60% kayaknya kurang bisa diuntungkan ini kalian. Jadi kebanyakan besar ini nantinya kurang bisa diuntungkan. Kenapa seperti itu? Jelas saya tadi melihat seperti ada dinding-dinding penghalang. Ini rata-rata sudah terkena loh sama sahabat Leo. Pasti kalian merasakan adanya penurunan. Mungkin beda dari dulu ataupun kemarin. Gitu loh. Apakah tidak akan dapat rezeki sama sekali? Ya dapat. Tapi apa? Jauh dari ekspektasi. Kecil. Nah, seperti itu ya. Ingat 60%. Nah, ya bisa dikatakan mungkin hanya 40% saja. Sisanya kan 40%. Nah, itu bisa saja yang akan bisa didatangi rezeki lah. Gitu. Yang akan mendapatkan sebuah milik keuangan. Bisa saja rezeki itu terduga maupun tak terduga. Tidak tahu dari mana datangnya, yang penting kalian akan bisa mendapatkan keuangan. Ini untuk yang 40%. Nah, saran saya kalau bisa di netral sahabat Leo, karena saya merasakan kali ini ya justru memasuki minggu terakhir bulan Juni ini banyak yang tertempat di faktor rezeki ini Leo. Di rezeki kalian ada yang menghalangi lah sobat, ada yang menutup, biar seret lah, biar macet lah, biar kalian kekurangan, biar kalian pusing. Nah, seperti itu. Kalau bisa di netral sahabat Leo ya, jangan dibiarkan. Karena yang sudah-sudah ataupun dalam tanda kutip ya, yang konsultasi itu rata-rata seperti itu. Semuanya rata-rata seperti itu. Dan juga banyak itu yang konsultasi. Awalnya dibiarkan, disepelekan. Alah ringan lah, alah satu titik lah. Akhirnya apa? Ya semakin hari semakin menguat. Ujung-ujungnya habis-habisan hancur-hancuran. Baru ada penyesalan luar biasa. Nanti yang bingung, yang ribet ya kita sendiri, ya kalian sendiri untuk sahabat Leo. Gak bisa energi negatif disepelekan. Nah, seperti itu ya.
Nah, bagaimana cara untuk menetralkan? Next, saya sering sering mengatakan, kalau kalian bisa doanya sobat, tata caranya monggo dijalankan sendiri, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu ya, biar terselesaikan. Seperti itu. Ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan sering sering saya memberikan sebuah pesan sobat. Semua informasi yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Apalagi ini kan bersifat general reading sobat. Energinya itu luas mengacak. Nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali loh yang masuk. Bisa saja energi kalian mungkin yang sudah bergabung ataupun entah yang sudah menonton saat ini juga bisa ketarik loh. Maka inilah ya, energi kalian termanifestasi seperti petunjuk-petunjuk seperti inilah sobat gitu loh. Dan sudah saya sampaikan. Gunanya apa? Ya ketika ada yang buruk ya buat perbaikan aja. Nah, seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum merasakan karena ucapan doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik agar kalian lebih waspada depannya, akas bergerak, akas bangkit cepat untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak memperjuangkan keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama-sama kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua sobat, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita, karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Nah, kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Leo, kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.